Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helpier Kasari dengan NIM 2430 1030 247 dengan nomor absensi 43. Jadi di sini untuk uji validitas saya membandingkan nilai R hitung dengan R tabel itu sebesar 0,257. Sebagai contoh, pada variabel X1 nilai R hitung berada antara 0,425 sampai 0,721. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,257, sehingga item pada variabel X1 itu dinyatakan valid. Cara yang sama juga dilakukan pada variabel X2, Z, dan Y, di mana seluruh nilai R hitung masing-masing variabel lebih besar dari R tabel 0,257, sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya untuk uji reliabilitas saya menggunakan Cronbach's alpha dengan batas minimal 0,60. Pada variabel X1 nilai Cronbach's alpha-nya sebesar 0,854. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga variabel X1 dinyatakan reliable. Metode yang sama akan digunakan pada variabel X2, Z, dan Y, dan seluruh nilai Cronbach's alpha juga lebih besar dari 0,60, sehingga semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Di sini saya hanya menjelaskan di satu variabel saja karena itu caranya sama ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Jadi di sini ada data saya. Di sini ada X1, X2, Z, dan Y. Di sini ada X1 pengaruh pelatihan. Jadi ini pertama-tama kita copy dulu agar dipindahkan ke SPSS. Jadi kita copy dari P1 sampai total sampai skor, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kemudian datanya kita pindahkan ke SPSS. Nah, sekarang datanya sudah terpindah. Jadi untuk memudahkan kita akan mengganti namanya dulu sesuai dengan variabel kita. Sebenarnya sesuai dengan apa yang kita mau. Ini sudah terganti ya. Ini jadi di sini ada P1 sampai P1 sampai sampai P13. Nah, ini kita ganti menjadi total. Ini adalah totalnya. Kemudian kita masuk lagi ke datanya. Jadi di sini kita akan melakukan analisis untuk uji validitasnya. Setelah datanya sudah, kemudian kita analisis datanya untuk melakukan uji validitasnya. Kita analisis. Dan kita pindahkan semua ke variabel. Oke aja. Nah, di sini kita melihat hasilnya. Jadi di sini kita sudah melihat hasilnya. Kemudian kita pindahkan ke Word. Nah, sini kita pindahkan ke Word ya, teman-teman. Pindahkan ke Word. Pindahkan ke Word. Setelah kita pindahkan ke Word, kemudian setelah melakukan uji validitasnya, kita melakukan uji validitasnya ini kita
kita melihat membuat tabel seperti ini. Di tabelnya itu ada Oke. Di sini kita akan Jadi indikatornya ini kita buat variabel 1, kemudian x2, variabel x1, variabel 2. Kemudian di sini kita R tabelnya tadi yaitu adalah 0,257. Kemudian kita melihat R hitungnya. Kita bisa lihat R hitung itu dari mana, yaitu dari yang sudah kita uji tadi. Nah, kita bisa melihat kalau R hitung X1 yang P1 ini yaitu adalah 600. Nah, 600 ini lebih tinggi, lebih besar daripada 0,257. Jadi dia, ini kita tulis dulu 0,600. Kemudian yang P2-nya yaitu 543. Kita tulis 0. Kemudian ini kalau ini saya jelaskan hanya bagian atasnya saja karena jika saya menjelaskan semua variabelnya ini terlalu banyak. Jadi di sini saya hanya akan membandingkan dua variabel saja, yaitu X1 dan X2 saja, membandingkan R hitung dan R tabelnya karena kebanyakan ya, ada 13 ini. Ini kita bandingkan karena caranya tetap sama saja ya teman-teman. Nah, ini kita bandingkan R hitung dengan R tabelnya. R hitungnya yang P1 ini adalah 0,600. Jadi kita bandingkan dengan R tabel ya 600. Jadi 0,600 ini lebih besar dibandingkan 0,257. Jadi keterangannya di sini adalah valid. Kemudian yang P2-nya ini 0,543 ini lebih besar dibandingkan 0,257. Jadi di sini keterangannya valid. Nah, sudah selesai untuk menguji validitasnya dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya ini. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Analisis, kemudian scroll. Jadi ini kita data variabel ini kita pindahkan semua kecuali nilai skornya. Oke. Kita pilih yang ini. Jangan lupa itu adalah model alpha. Ya. Ini dia. Kita sudah menganalisis model alpha. Nah, di sini kita sudah menguji reliabilitas variabel pengerapatan ini. Kita bisa melihat kalau di sini nilai
nilai Cronbach kita bisa melihat nilai Cronbach alfanya ini yaitu 0,854. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan di awal kalau untuk melihat uji reliabilitas ini reliable atau enggak itu kita membandingkan nilai Cronbach alfanya dengan 0,60. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai Cronbach alfanya yaitu 0,554 yang berarti lebih besar daripada 0,60. Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat di sini, kita sudah uji reliabilitas variabel ini. Kita bisa melihat kalau nilai Cronbach alfanya ini lebih besar dibandingkan dari lebih besar dari 0,60, yang mana jika nilai alfanya lebih besar itu dia reliable ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat data kita di sini. Data di sini dari uji validitas ini valid, memenuhi kriteria, kemudian uji reliabilitasnya juga reliable.